Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Al-Fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq, nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil alim. Amma ba'du. Hadratal muhtaramin ulama ana al-isa fi majalisikum ingkang tansah kawula talimaken dumateng panjenenganipun Bapak Irfan Tanzilul Mubarak SPT selaku Kepala Madrasah Mambaul Ulum Cetak, yang kami hormati segenap jajaran Dewan Guru MTS Mambaul Ulum, yang kami hormati pula anak-anakku sekalian yang saya banggakan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari ini Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 kita dapat hadir di masjid yang insyaallah dipermuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini, yakni dalam acara peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya hadirnya kita semua di majelis ini karena nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, yakni berupa nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kesehatan. Kira-kira kondisi ini orang sehat, sakit bisa hadir apa tidak di sini? Tidak bisa hadir. Saya sakit tapi hadir. Nah, bagus, luar biasa berarti. Ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang patut kita syukuri ya. Seluruh anggota badan yang ada di tubuh kita itu juga semua merupakan nikmat dari Allah. Nikmat dari Allah. Dari ujung rambut sampai ujung ya, itu semua nikmat Allah. Kita harus mensyukuri, kita mau mengangan-angan, mentafakuri ya. Coba seandainya si Sugandi ya, Sugandi ketua OSIS ya, iya, ya. Mas Sugandi ya, ya motone luar biasa ya, hebat motone, akan melakukan yang terbaik yang belum pernah ada, luar biasa. Tapi punya inovasi yang mantap. Sehingga kegiatan pada hari ini inovasinya biasa di dalam ruangan. Ini masa-masa pandemi di luar, walaupun ruangan sekecil ini tapi kelihatan wah. Mudah-mudahan sukses selama menjabat menjadi ketua OSIS.
Ini kembali tadi masalah nikmat ya. Coba Sugandi umpama kira-kira nendeleng Sugandi gagah apa orang? Gagah lah ya. Anak karena ada apa? Anak rambutnya. Coba nggak Sugandi menong-menong dasar. Rambutnya orang tumbuh. Kemudian ya kayak Ipin Upin ya. Jadi semua yang ada di tubuh kita dari ujung rambut sampai ujung kaki itu semua nikmat dari Allah. Coba kalian bayangkan seumpama kamu punya ini anak perempuan, kira-kira kalau tidak ada batuknya, jidatnya kelihatan cantik apa tidak? Katon ayu apa orang? Bocah lanang lah baduke ya. Rambut sirah ketemu rambut alis. Kira-kira sing weruh arep muda apa melayu? Oke, memedi apa-apa ya. Itu juga nikmat semua ya. Termasuk alis. Coba kalau tidak ada alis, kalian keringatnya bercucuran, itu kalau tidak ada alis bisa langsung jatuh ke mata. Itu bisa menjadi penyakit mata ya. Itu juga nikmat dari Allah. Coba kalau tidak bisa melihat ya, bayangkan kita harus bersyukur ya. Bersyukur kita diberi nikmat oleh Allah berupa mata yang sempurna, bisa melihat, bisa memandang, bisa menikmati alam yang indah ini ya. Coba kalau kita tidak diberi nikmat berupa mata, orang bisa dengar ya. Ini perlu disyukuri semua ya. Ke bawah lagi ada hidung ya. Hidung itu juga nikmat dari Allah ya. Dengan hidung kita bisa mencium bau enak dan bau tidak. Coba relakan irunge, orang mampu tidak ada rasa bau ya. Panganan wis basi dipangan baik ya. Karena orang bisa merasakan bau atau tidak. Sing luar biasa maning apa? Dilalah irunge madhepe mengingsor ya. Coba nggak irungnya madhepe mendhuwur. Kira-kira ngere adus primen carane. Adus banyune kudu kabeh. Itu semua nikmat dari Allah, dari mulai ujung rambut sampai ujung kaki. Makanya nikmat yang Allah berikan itu perlu kita syukuri. Insyaallah dengan kita menikmati mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita akan ditambahkan kenikmatannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Salawat dan salam mugia tansah kunjuk kehadiran baginda Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biqaulina Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita menjadi umatnya yang mendapatkan syafaatnya. Amin ya robbal. Beliaulah Nabi akhir zaman, Nabi yang telah menunjukkan kepada kita jalan yang lurus, dari zaman kebobrokan moral sampai zaman yang bermoral. Ini beliau Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sekilas tadi saya berbicara awal pada masalah sebelum mauludan ya, nanti juga nyambung ya. Tadi masalah nikmat, bahwa nikmat itu menurut Al-Imam Ghazali itu ada 3 ya. Ada nikmat kecil, nikmat besar, terus nikmat sempurna. Nikmat kecil, contohnya seperti apa?
nikmat kecil contohnya seperti kalian punya harta, punya emas, ya, punya rumah, punya perhiasan, punya tambak yang berhektar-hektar, itu nikmat kecil, ya. Termasuk juga pangkat yang Allah berikan kepada kita, ya. Dari mulai pangkat RT RW sampai presiden, ya, yang nantinya berakhir pada pensiunan, ya, akhirnya jadi mantan, ya. Itu semua nikmat kecil, ya, yang nantinya ketika kalian meninggal dunia ada 3 hal: keluarga, harta, amal. Yang ditinggal adalah amal soleh. Harta dan keluarga kembali, ya. Ini. Kemudian yang kedua, nikmat besar. Nikmat besar ini apa? Yakni berupa iman dan Islam. Ini nikmat yang besar, ya, yang perlu kita syukuri. Nikmat iman dan Islam. Jadi dengan apa? Dengan diutusnya baginda Nabi Agung, Nabi besar, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, pada hari ini kita memperingati hari lahirnya baginda Nabi Agung, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa yang diperingati hari lahirnya, ya? Kalau kiai ulama yang diperingati itu hari wafatnya, ya. Sebabnya apa? Sebab Nabi itu maksum, ya, dan dijamin oleh Allah bahwa pada akhir hayatnya itu husnul khotimah. Tapi kalau kiai ulama bisa jadi dalam kehidupannya dia baik, beramal soleh, ya, tapi belum tentu pada akhir hayatnya husnul khotimah. Sehingga kalau para ulama kiai itu setelah wafat, ya, haul al-mahfurlah sibah kiai, ya, haul al-mahfurlah, ya, itu wafatnya. Tapi kalau Nabi itu yang diperingati hari lahirnya. Tanggal berapa Nabi lahir? Coba siapa yang bisa jawab langsung? Kasih hadiah nanti. Maju ke depan tapi syaratnya. Coba siapa? Kalau bisa jawab nanti kok kasih hadiah. Nggak ada? Tak hitung sampai 3, kalau nggak ada yang maju berarti masih rezeki saya. 1, 2, 3. Berarti 200.000 orang sudah metu. Tanggal berapa hari lahirnya Kanjeng Nabi? Tahunnya? Tahun gajah. Tahun gajah. Kenapa dikatakan tahun gajah? Kenapa dikatakan tahun gajah? Orang tahun kambing apa tahun sapi? Kenapa? Karena pada waktu itu ada raja yang namanya Raja Abraha. Ya. Raja Abraha itu marah, ya. Kok kenapa orang pada datangnya ke Mekah? Ada apa di sana? Wah, ternyata di Mekah itu ada bangunan Ka'bah yang menjadi kiblatnya orang-orang Islam. Akhirnya marah, kenapa nggak datang ke kota saya, ke istana saya? Akhirnya Raja Abraha dengan bala tentaranya, dengan pasukan gajahnya berniat untuk menghancurkan Ka'bah.
Namun sebelum masuk di pintu kota Mekah, Allah mengirimkan bala tentara yang merubah burung ababil, ya, yang membawa kerikil kecil dari api, dari neraka, ya. Sehingga hancurlah pasukan gajah. Nah, disitulah lahir Kanjeng Nabi di tahun gajah itu, sehingga dinamakan tahun gajah. Nah, Nabi Muhammad ini merupakan nabi yang punya banyak sekali keistimewaan yang sangat luar biasa, ya. Yang perlu kita teladani, kita contoh, ya. Minimal kalau kita tidak bisa mencontohkan ya 50%-nya, ya minimal 0, berapa lah, ya. Itu sungguh luar biasa, ya. Yaitu apa? Akhlak Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kalau ditanya akhlak Nabi itu apa? Bagaimana? Akhlak Nabi adalah Al-Quran. Al-Quran. Beliau punya banyak keistimewaan, ya. Punya banyak keistimewaan yang luar biasa, ya. Ini Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai diantaranya beliau itu punya jiwa kasih sayang yang sangat tinggi. Kedermawaannya itu sungguh luar biasa. Dan beliau itu orang yang murah hati. Ini Kanjeng Nabi, ya. Sangat kasih sayang. Sampai ada seorang Yahudi, ya. Sehingga ada seorang Yahudi, orang Yahudi ini buta matanya, ya. Biasanya orang Yahudi ini berada di pojokan pasar, ya. Itu setiap pagi itu selalu didatangi, dikirim makanan oleh Kanjeng Nabi, diberi makan, disuapi, ya. Disuapi orang Yahudi ini. Padahal orang Yahudi ini apa? Dia itu selalu menghina Kanjeng Nabi, selalu mengatakan Nabi itu orang gila, ya. Nabi itu tukang sihir. Bahkan ketika Nabi sedang menyuapi pun dia selalu ngomel seperti itu. Tidak tahu padahal yang menyuapi itu adalah Nabi Muhammad, ya. Ini. Tapi beliau selalu menyuapi, ya. Nah, singkat cerita, Kanjeng Nabi dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala, wafat, ya. Sehingga kekhalifahan pada waktu itu dipegang oleh Abu Bakar Siddiq, ya. Nah, Abu Bakar berusaha ingin melakukan hal-hal apa yang sudah biasa dilakukan oleh Kanjeng Nabi. Termasuk waktu itu beliau datang ke Sayyidah Fatimah, kira-kira apa sunnah kebiasaan yang belum saya lakukan yang biasa dilakukan oleh Nabi Muhammad, yaitu menyuapi orang Yahudi yang buta. Nah, ketika Abu Bakar datang ke orang Yahudi itu menyuapi, orang Yahudi itu ngomel, dengan ngomong sampai, saya nggak mau disuapi sama kamu, saya pengen orang yang biasa nyuapi saya. Akhirnya apa? Kata Abu Bakar, memang saya nggak bisa sehalus beliau ketika saya nyuapi panjenengan. Tapi orang yang biasa nyuapi panjenengan setiap pagi itu sudah wafat. Beliau itu adalah Muhammad. Begitu orang Yahudi yang buta itu mendengar, ternyata selama ini yang menyuapi beliau dengan halus, dengan kasih sayang, itu adalah Muhammad, Nabi Muhammad yang selalu dia bicarakan, yang selalu dia hina, yang selalu dia katakan tukang sihir dan lain sebagainya.
Akhirnya apa? Di saat itulah orang Yahudi ini yang buta itu langsung mengucapkan syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ini. Jadi kalau melihat sejarah dulu zaman jahiliyah, sebelum lahirnya Kanjeng Nabi itu bangsa Arab Jawa itu sudah rusaknya itu sudah naudzubillah. Kerusakan itu sudah luar biasa, akhlaknya itu sudah bejat sekali. Sampai-sampai apa? Sampai kalau terlahir anak perempuan pun saat itu dikubur hidup-hidup. Ya kan ya? Sampai dikubur hidup-hidup. Karena apa? Dianggap anak perempuan itu tidak membawa keuntungan, ya, memalukan, dikubur hidup-hidup. Ini sudah bejat sekali moralnya saat itu, ya. Nah, akhirnya lahirlah Kanjeng Nabi. Allah tahu orang jahiliyah itu kalau disampaikan kebenaran kayak apapun dia tetap kaku hatinya, atos hatinya, ya. Walaupun dengan harta benda yang banyak, yang besar, nggak akan bisa mengubah kewakotan hati moral orang jahiliyah. Akhirnya Allah mengutus Kanjeng Nabi dengan melahirkan Kanjeng Nabi. Diutus oleh Allah. Ya. Itu dengan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Diutus dengan akhlak beliau, sifat jujurnya beliau, ya. Beliau mempunyai 4 sifat, ya. 4 sifat, ya. 1 apa? Sidik, terus amanah, terus tabligh, katona. Itu akhlak sifat terpujinya beliau, ya, Nabi Muhammad. Sehingga dengan kejujuran Nabi, dengan akhlakul karimahnya beliau, ya, kasih sayangnya beliau, kedermawaannya beliau, ya, orang jahiliyah, bangsa Arab jahiliyah yang tadinya kaku, ya, wangkot atine, bobrok morale, sehingga menjadi berubah karena Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dikatakan dalam sebuah hadis apa? Sempurnanya, ya, imannya orang yang beriman